Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua selalu diberi nikmat kesehatan ya. Dan pagi ini jangan lupa semangat karena kita akan belajar biologi. Oke, mulai hari ini belajar biologi akan bersama saya, Ibu Desi, hingga beberapa bulan ke depan. Jadi, mohon bantuannya ya anak-anak. Minggu kemarin kita sudah belajar virus yang termasuk mikroorganisme. Hari ini, materi kita masih berkutat di mikroorganisme nih. Kira-kira udah bisa tebak belum? Kita mau belajar apa? Coba lihat dulu judulnya. Apa judulnya? Oke, bener. Monera. Sebelum membahas apa itu monera, Ibu mau merecall lagi nih ingatan kalian tentang sistem klasifikasi makhluk hidup. Sebelumnya, coba tanya diri sendiri. Kalian taunya sampai berapa sistem kingdom sih? 5 kingdom kah? 6 kingdom kah? Atau sama nih kayak PPT Ibu yang 7 kingdom? Ibu mau cerita sedikit. Jadi, Bapak Linus ini yang mencetuskan adanya sistem 2 kingdom, awalnya yaitu Plantae dan Animalia. Setelah Bapak Linus, ternyata ada bapak-bapak lain nih yang berkontribusi untuk mengklasifikasikan makhluk hidup yang ada di muka bumi ini, yaitu ada sistem 3 kingdom, ditambah protista, sistem 4 kingdom dengan menambahkan monera atau bakteri, kemudian ada sistem 5 kingdom, yaitu ditambah fungi. Jadi awalnya fungi itu masuk Plantae ya, ternyata ada banyak tuh perbedaan mendasarnya. Kemudian dari sistem 5 kingdom menjadi 6 kingdom, ditambah apa? Ternyata monera ini kebagi menjadi 2, yaitu ada Archaebacteria dan Eubacteria. Apa sih bedanya gitu? Kan sama-sama bakteri ya belakangnya. Oke, nanti kita bahas ya. Kemudian yang terbaru itu ada sistem 7 kingdom, di mana Eubacteria berubah nama menjadi Bacteria, Archaebacteria berubah menjadi Archaea, dan ada kingdom baru yaitu Chromista. Karena kita akan belajar monera, kita akan fokus nih membahas tentang kerajaan bakteri. Di slide ini Ibu menggunakan sistem 5 kingdom, di mana kingdom utamanya adalah monera, sementara Archaebacteria dan Eubacteria termasuk subkingdomnya. Kenapa dibuat seperti ini? Karena kebanyakan di buku itu masih dikelompokkan ke dalam satu kingdom yang sama, yaitu monera atau bakteri. Masuk ke pembahasan monera. Monera itu merupakan kelompok makhluk hidup yang tersusun atas satu sel tunggal, yang inti selnya belum memiliki membran inti, yaitu prokaryotik. Nah, kingdom monera ini juga disebut the invisible kingdom. Kenapa? Yaitu makhluk hidup yang berukuran mikroorganisme. Untuk melihatnya aja kita butuh mikroskop. Perbedaan yang nyata dari Archaebacteria dan Eubacteria adalah struktur tubuhnya. Tubuhnya itu kan sel tunggal. Nah, untuk Archaebacteria ini, dia itu masih memiliki hubungan kekerabatan dengan organisme eukariotik, yaitu memiliki membran inti sel. Udah lagi, dia itu disebut bakteri primitif atau bakteri kuno. Bisa dibilang Archaebacteria ini nenek moyangnya si Eubacteria lah, atau bakteri yang kita kenal saat ini. Terus Archaebacteria juga, dia itu nggak punya peptidogikan, sementara Eubacteria itu punya. Peptidogikan apa sih? Yaitu polimer yang terdiri atas gula yang berikatan dengan polipeptida pendek. Polipeptida adalah protein, jadi proteinnya itu berikatan dengan gula. Oke, next. Struktur prokaryotik dan eukaryotik. Coba lihat prokaryotik. Di situ yang tengahnya itu ada filamen-filamen atau benang-benang halus, yaitu kromatin. Tapi di situ ditulisnya nukleolid. Nah, nukleolid ini adalah sebutan untuk kromosom yang tidak memiliki membran. Kromatin itu kan benang-benang halus penyusun kromosom. Tapi kromatin ini tersebar, di nukleolid ini tersebar, dan tidak membentuk kromosom yang nyata atau yang jelas. Terus DNA-nya gimana? Nah, jadi di sel prokaryotik ini dia punya satu molekul DNA berbentuk sirkuler atau bulat. Di sini kelihatan nggak ya? Kita tengok yang sebelahnya yaitu eukaryotik. Eukaryotik ini, coba lihat, inti selnya itu punya membran. Bahkan berlapis-lapis nih membrannya. Nah, di nukleus ini tempat adanya kromosom. Untuk sel eukaryotik ini, materi genetik atau DNA-nya itu rapih,
yaitu terbungkus dalam satu membran, yaitu membran nukleus, dengan inti selnya nukleolus. Jadi lebih rapi kalau misalkan dilihat antara prokariotik sama eukariotik. Kalau prokariotik itu materi genetiknya itu berantakan, kromosomnya itu nggak rapi. Tapi kalau eukariotik dia tuh rapi. Bakteria berasal dari kata bakterion yang artinya batang kecil. Bakteri ini merupakan organisme uniseluler ya, sel tunggal, sel satu. Tidak memiliki membran inti sel atau prokariotik. Yang punya membran inti sel itu eukariotik. Umumnya punya peptidoglikan. Dua hal ini, yang prokariotik dan peptidoglikan itu adalah ciri-ciri yang termasuk ke dalam eubakteria kan. Eubakteria ini sebelumnya coba lihat, merupakan bakteri sejati. Maka dari itu, dalam pengelompokan sistem 7 kingdom, bakteria diubah namanya menjadi bakteria. Karena bakteria adalah bakteria yang sejati. Bakteri pada umumnya tidak berklorofil, sehingga heterotrof. Umumnya, bakteri ini bisa mengeluarkan lendir dari permukaan dinding selnya membentuk sebuah kapsul. Kapsul ini akan melindungi dia dari kondisi yang memungkinkan untuk bakteri itu mati dalam kondisi misalkan dalam suhu berapa derajat. Bakteri itu punya kemampuan masing-masing yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Bakteri hidup pada semua habitat, pada udara, tanah, air, barang-barang, di sekitar kita, di layar HP, keyboard, laptop, semuanya. Sehingga heterotrof. Umumnya, bakteri ini bisa mengeluarkan lendir dari permukaan dinding selnya membentuk sebuah kapsul. Kapsul ini akan melindungi dia dari kondisi yang memungkinkan untuk bakteri itu mati dalam kondisi misalkan dalam suhu berapa derajat. Bakteri itu punya kemampuan masing-masing yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Bakteri hidup pada semua habitat, pada udara, tanah, air, barang-barang, di sekitar kita, di layar HP, keyboard, laptop, semuanya ada bakteri. Selain itu, bakteri juga dapat hidup pada gunung berapi, akar tanaman, gurun, dan mata air panas. Nah, untuk reproduksi aseksualnya, yaitu dengan cara membelah diri. Ini seperti pada gambar yang di samping ya. Untuk reproduksi seksualnya yaitu dengan paraseksual. Selanjutnya, struktur bakteri. Nah, struktur bakteri ini coba dilihat. Ada yang khasnya yaitu dia punya flagellum atau flagella. Flagella merupakan alat gerak dari si bakteri. Kalau kita mempunyai kaki, kalau bakteri punya flagella. Kemudian ini kapsul, yaitu tadi ya yang ibu bahas, yaitu berasal dari lendir yang dikeluarkan dari dinding selnya untuk melindungi bakteri. Nah, yang merah itu dinding sel ya. Nah, dinding sel ini tersusun dari senyawa peptidoglika, yaitu polimer yang terdiri atas gula yang berikatan dengan polipeptida pendek. Kemudian yang warna kuningnya itu membran plasma. Membran plasma ini tersusun atas protein dan lemak, yaitu berperan dalam proses transportasi zat dan tempat reaksi biokimia bagi sel. Masih ingat nggak bentuk membran plasma? Membran plasma itu fosfolipid bilayer. Sitoplasma adalah organel sel yang paling mudah diketahui. Karena apa? Sitoplasma adalah cairan koloid yang mengisi ruang di dalam sel, selain organel-organel lain ya. Selanjutnya ada ribosom. Ribosom ini organel kecil yang tersebar di dalam sitoplasma yang berfungsi untuk sintesis protein. Kemudian ada DNA plasmid. DNA plasmid merupakan materi genetik yang berbentuk sirkuler. Nah, ini baru kelihatan. Sirkuler itu artinya melingkar ya, lingkaran. Ini adalah DNA dari bakteri. Sementara di bagian atasnya itu ada yang berwarna merah agak tua sedikit. Itu adalah kromosom atau nucleate region.
Ini itu termasuk kromosom prokariotik, yaitu yang tadi Ibu jelaskan bahwa kromosom ini terdiri dari filamen-filamen atau benang-benang kromatin yang tersebar, tidak rapi, dan tidak membentuk suatu kromosom, sehingga bentuk kromosomnya itu tidak jelas. Di sini kelihatan ya, jadi tidak ada membran atau lapisan pembungkus kromatin atau si kromosom. Tidak ada membran yang membungkus kromosom nggak jelas ini atau si kromatin ini. Terus yang kuning-kuning kecil itu adalah granula. Granula ini berfungsi sebagai tempat penyimpanan cadangan makanan. Atau bisa juga sebagai tempat untuk menyimpan senyawa lain yang dihasilkan oleh bakteri. Terus, terakhir ada pili. Pili ini bentuknya filamen atau benang-benang halus dan dia bukan flagel. Biasanya banyak ditemukan di bakteri gram negatif. Jadi yang punya pili ini biasanya bakteri gram negatif. Nah, fungsinya apa nih pili? Sebagai alat untuk melekatkan ke bakteri dengan permukaan jaringan hewan atau tumbuhan yang merupakan nutriennya. Selanjutnya ada bentuk bakteri. Bentuk bakteri ini kebagi menjadi 3, yaitu ada kokus, Spirillea, dan Bacille. Untuk kokus atau bulat, seterusnya. Sementara Spirillea artinya spiral. Ada spiral, ada vibrio, ada spiroseta. Kemudian ada Bacille atau batang. Di sini ada berbagai contoh bakteri, yaitu bakteri fototrof, bakteri asam laktat, bakteri Epulopiscum, bakteri Fischelsoni yang bentuknya panjang itu ya. Kalau yang kecil-kecilnya itu Paramecium. Kalau Paramecium itu udah termasuk Protista. Terakhir itu ada bakteri Thio Margarita namibiensis. Kita masuk ke pembahasan Cyanobacteria. Cyanobacteria ini tersebar di berbagai tempat yang sedikit air, di tanah, bahkan pada batu sekalipun. Disebut vegetasi pionir atau perintis karena dapat menciptakan tempat tinggal bagi makhluk hidup selanjutnya. Jadi, batu itu kan tidak bisa ditinggali oleh makhluk hidup ya. Bahkan lumut sekalipun tidak bisa hidup di batu. Tapi Bu, aku pernah lihat ada batu yang ada lumutnya. Itu hidup lumut di batu. Jadi, sebelum lumut tinggal di atas batu, ada alga yang memberikan kehidupan. Jadi, alga ini memberikan nutrisi untuk berkembang di atas batu tersebut. Maka dari itu, Cyanobacteria merupakan vegetasi pionir yang menciptakan tempat tinggal bagi makhluk hidup selanjutnya. Misalkan dari alga tumbuhlah lumut. Tubuhnya bersel tunggal, yaitu uniseluler. Ada pula yang bersel banyak atau multiseluler berupa koloni atau filamen, trikoma. Ada pula yang bersel banyak atau multiseluler, yaitu berupa koloni atau filamen, yaitu trikoma. Contohnya itu yang atas, Oscillatoria sp, Anabaena sp, Rivularia sp, dan Microcolis sp. Nah, inti selnya itu tidak diselubungi oleh membran atau prokariotik. Dinding sel terletak antara plasmalemma dan selubung lendir. Alga biru atau Cyanobacteria ini memiliki klorofil A, karotenoid, vicocyanin, dan kadang-kadang phycoerythrin. Adanya vicocyanin menyebabkan alga biru mempunyai warna khas berupa hijau kebiru-biruan. Tidak semua Cyanobacteria berwarna hijau kebiruan, tapi ada juga yang berwarna hitam, coklat, merah, kuning, hijau rumput, dan warna campuran. Jadi Cyanobacteria ini bisa disebut dengan Cyanophyta, yaitu alga ya. Nah, pada bentuk trikoma terdapat 3 jenis sel, yaitu sel yang di bawah ada heterocysta, akinet, dan baeosit. Baeosit ini adalah sel vegetatif dari Cyanobacteria. Baeosit ini adalah sel vegetatif dari bentuk trikomanya Cyanobacteria. Nah,
Heterosista adalah sel yang berbeda dari sel lainnya karena strukturnya itu nggak punya inti, mampu mengikat nitrogen bebas dari udara. Untuk reproduksinya, Cyanobacteria ini melalui pembelahan sel, fragmentasi, dan pembentukan spora. Selanjutnya struktur Cyanobacteria. Nah, di sini yang paling luar itu adalah kapsul atau lapisan lendir. Kapsul ini berfungsi sebagai alat pelindung. Karena itu kapsul terletak di lapisan paling luar yang menyelimuti dinding sel. Kemudian ada membran luar dan membran dalam sel ya. Nah, membran ini itu berperan dalam proses dan tempat reaksi biokimia bagi sel. Nah, di tengah-tengahnya itu ada lapisan peptidoglikan. Selanjutnya ada tilakoid. Tilakoid ini adalah pelipatan membran plasma ke arah dalam sitoplasma yang berisi klorofil. Nah, di sini tidak ada sitoplasma ya, tapi di setiap sel itu pasti ada sitoplasma. Cuma ini tidak ada panahnya saja. Nah, sitoplasma apa fungsinya? Fungsinya itu adalah cairan pengisi dari suatu sel. Kemudian ada ribosom. Ribosom adalah organel kecil yang berfungsi sebagai sintesis protein. Kemudian ada rubisco. Rubisco ini apa sih? Rubisco adalah enzim penting dalam reaksi gelap fotosintesis. Selanjutnya ada nukleolid DNA. Nukleolid DNA itu merupakan materi genetik yang tersusun dari DNA yang tidak dikelilingi oleh membran ya. Karboksilom adalah suatu vakuola yang mengandung enzim untuk keperluan fiksasi CO2 pada bakteri pengikat nitrogen. Terakhir ada lapisan peptidoglikan yang belum dijelaskan ya. Tadi itu lapisan peptidoglikan itu merupakan suatu polimer yang terdiri atas gula yang berikatan dengan polipeptida pendek. Nah, selanjutnya di sini ada gambar yang merupakan contoh-contoh dari Cyanobacteria atau Cyanophyta. Oke, materi, ciri, dan struktur dari Monera sudah kita pelajari bersama. Untuk selanjutnya silahkan kerjakan tugas yang sudah Ibu kirim di e-learning. Tolong perhatikan instruksinya. Apabila ada yang ingin ditanyakan, bisa langsung tanyakan di timeline kelas dari postingan Ibu, komen saja di bawahnya perihal materi dan juga penugasan. Cukup sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.